Film diawali, memperkenalkan kita kepada Nick William. Nick adalah seorang tentara pasukan khusus, yang baru 2 tahun, pensiun dari dunia militer. Nick yang biasa menjalankan tugas sulit di lapangan, berpacu dengan waktu dan beradrenalin, kini harus menjalani hidup normal, seperti warga sipil pada umumnya. Nick yang tinggal sendiri, kerap menghabiskan waktu, mengobrol dengan Maya, lewat panggilan via telepon. Maya adalah seorang agen layanan servis, yang biasa mendengarkan keluhan gaji pensiunan, dari mantan tentara seperti Nick. Nick sepertinya sudah jatuh cinta kepada Maya, meskipun ia tidak bertemu dengan si wanita cantik ini. Check out again. So how's your... It was pretty close. It was late for... How's your day going? Sounds like... Well, it was night. Nick yang tidak memiliki keluarga, selalu menghabiskan waktu sendirian, bahkan ketika di hari perayaan besar, seperti di hari Natal. Satu-satunya hari yang Nick suka, adalah hari di mana Nick menerima uang pensiunannya. Karena itu artinya, Nick punya alasan untuk menghubungi Maya, gadis yang ia sayangi. And? What's it called? Sedangkan Maya sendiri, rupanya suka dan nyaman, menghabiskan waktu mengobrol dengan Nick. Karena saking seringnya mengobrol, keduanya menjadi sangat akrab, meski tidak pernah bertatap muka secara langsung. Sampai pada akhirnya, Nick memberanikan diri, mengajak Maya bertemu muka, alias berkencan. Maya pun setuju bertemu dengan Nick, meskipun mereka berdua ini menetap di kota yang berbeda. I'm actually gonna... It could be. Why don't you call me when you get to town? Alright. Hingga pada suatu malam, 2 orang agen elit khusus menyusup ke dalam rumah untuk menghabisi Nick. Nick yang juga seorang mantan agen khusus, tentu tidak akan tinggal diam saja, hingga inilah yang ia perbuat. Hanya dalam hitungan detik saja, 2 orang dari mereka berhasil Nick bantai. Sementara di luar rumah, puluhan anggota musuh lainnya bersiap akan melakukan penyerangan. Untuk mengantisipasi serangan dari mereka, Nick lantas memungut sejumlah peluru milik musuh, lalu ia panaskan di atas kompor. Setelah itu, Nick langsung mengarah ke basement untuk mengambil senjata. Nanti kita semua akan diberitahu, kenapa mereka semua ingin melenyapkan nyawa Nick. Serangan bertubi-tubi dari mereka, membuat rumah Nick luluh lantak. Namun pada akhirnya, Nick berhasil membantai mereka semua. Berpindah di keesokan malamnya, Maya yang baru pulang ke rumah, dikejutkan dengan kemunculan Nick. Maya yang belum mengenal Nick, mengira kalau Nick adalah seorang perampok. Hey. It's me. Hey! Open me! Namun Maya berhasil ditenangkan oleh Nick, setelah ia menyebutkan nama, dan juga latar belakangnya, yang seorang mantan agen elit pasukan khusus. Nick juga menjelaskan, perihal dirinya, yang saat ini sedang diburu, oleh pasukan agen elit khusus, yang ingin menghabisinya. Maya pun akan ikut diincar, karena mereka sudah tahu, Maya adalah orang, yang dekat dengan Nick saat ini. Maka dari itulah, Nick ingin membawa Maya kabur bersama dirinya, demi keselamatan Maya sendiri. Tentu saja Maya menolak, pergi dengan Nick, orang yang baru saja ia kenal. What are you doing? They've been listening to our convo. Now I like you. Now the back door. Namun karena tidak ada pilihan lain, Nick terpaksa menculik Maya, demi keamanan Maya sendiri. Nick pun meminta maaf kepada Maya, karena pertemuan pertama mereka berdua, tidak seromantis yang Maya bayangkan. Pada adegan lain, kita diperkenalkan dengan Jack, seorang agen elit khusus, yang sedang mengeksekusi seorang targetnya. Jack membuat targetnya tersebut, seperti tewas karena bundir. It's hard. Of course I do. Setelah misinya selesai, Jack lantas menemui atasan FBI,
yang sedang memakai jasanya, yaitu untuk mencari tahu identitas target yang akan Jack habisi selanjutnya. Dan tanpa disangka, target yang akan Jack habisi selanjutnya ternyata adalah Nick William. Di sini kita masih belum diberitahu kenapa Nick ingin dihabisi. Berpindah ke Nick yang terpaksa menyembunyikan Maya di sebuah motel terpencil. Karena sedari tadi, Maya terus memberontak, ingin melarikan diri dari Nick. Sedangkan Nick sendiri tidak memiliki banyak waktu menjelaskan semua yang terjadi kepada Maya. Karena sesungguhnya, Nick juga belum mengetahui kenapa dirinya diincar. Namun yang pasti, Maya juga pasti akan diincar, dikarenakan Maya adalah satu-satunya orang yang dekat dengan Nick saat ini. Unbelievable. Setelah berhasil mengamankan Maya, Nick langsung menemui sahabat baiknya yang diketahui bernama Lucas. Sama seperti Nick, Lucas juga adalah mantan agen elit khusus yang sudah lama pensiun. Tujuan Nick menemui Lucas tak lain untuk meminta bantuannya, yaitu untuk mencari tahu siapa dalang yang ingin menghabisi dirinya, serta apa motif mereka. Lucas yang sudah bosan menganggur, ia pun dengan senang hati untuk membantu Nick. Sejam kemudian, Lucas akhirnya mendapatkan informasi kalau kelompok yang menyerang Nick adalah pasukan agen elit khusus yang bekerja untuk FBI. Lucas juga mendapat informasi kalau pasukan agen elit khusus tersebut juga bertanggung jawab atas kematian seorang jurnalis. Namun sayangnya, Lucas masih belum mengetahui apa sebenarnya motif mereka. Jika Nick ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, Lucas pun menyarankan Nick menyelidiki kasus kematian jurnalis tersebut yang diketahui bernama Lucy. Menanggapi itu, Nick lantas meminta Lucas agar selalu berwaspada, karena Nick khawatir Lucas juga sedang diincar. Mengingat, Lucas juga adalah orang terdekat Nick. Want him back too. Well, I mean, getting it. Go figure. Sementara itu, Maya berhasil melepaskan diri dan langsung menghubungi polisi untuk meminta bantuan. Namun sialnya, panggilan dari Maya terhubung ke monitor Jack, yaitu si agen elit khusus yang ingin menghabisi Nick. Jack telah mengetahui Maya adalah orang terdekat Nick, karena sebulan sebelumnya mereka telah menyadap telepon di rumah Nick yang sering terhubung dengan Maya lewat panggilan telepon. Saat itu juga, Jack menugaskan seorang anak buahnya menyamar sebagai polisi untuk menangkap Maya, yaitu untuk dijadikan sebagai umpan memancing Nick keluar dari persembunyian. Singkat cerita, si polisi gadungan tersebut berusaha untuk menangkap Maya. Untung saja Nick datang tepat waktu untuk menyelamatkan Maya. Kemudian, Nick membawa Maya kabur menggunakan mobil polisi gadungan tadi. Akibat kejadian tadi, akhirnya Maya pun percaya kepada Jack bahwa saat ini nyawanya sedang dalam bahaya. Namun di tengah perjalanan, mobil Nick dicegat oleh mobil Jack. Sampai pada akhirnya, baku tembak singkat pun terjadi. Akan tetapi, Nick berhasil membawa Maya meloloskan diri dari Jack. Sementara itu, Jack dikepung oleh pasukan polisi yang baru saja sampai. Karena mereka mengira Jack telah menyerang seorang petugas polisi akibat mobil polisi yang Nick bajak. Pada adegan lain, terlihat Lucas dihabisi oleh seorang agen FBI. Setelah berhasil membobol sebuah mobil, Nick lantas membawa Maya untuk melakukan penyelidikan terkait kematian si jurnalis, yaitu Lucy. Little more understand. Looks like none of our dreams are Trying to kill us, you're gonna have to stay with me. gonna talk to her. Who hasn't? Singkat cerita, Nick dan Maya bertemu dengan ibu si jurnalis yang dihabisi oleh pasukan FBI. Si ibu menjelaskan, si anak yaitu Lucy, dinyatakan tewas karena sebuah perampokan biasa. Namun si ibu yakin, anaknya itu sengaja dihabisi, karena si anak yang seorang jurnalis, sedang mengusut kasus kejahatan besar yang melibatkan petinggi FBI. Kemudian, si ibu memberi Nick sebuah kartu yang ditinggalkan si jurnalis sehari sebelum ia ditemukan tewas. Dari kartu tersebut, bisa Nick jadikan sebagai petunjuk untuk melanjutkan penyelidikannya. Di dalam kartu tersebut, terdapat sebuah nomor buku yang terletak di dalam perpustakaan di sebuah universitas. Ken, won't you? Sampai pada akhirnya, Maya menemukan buku tersebut, yang mana di dalamnya terdapat sebuah kartu yang berisi daftar nama-nama orang. Di dalam kartu nama tersebut, tercantum juga nama Lucas, yaitu sahabat baik Nick. Sebagian besar dari daftar nama tersebut, ternyata sudah tewas dihabisi, seperti tewas akibat insiden kecelakaan. Yang tersisa hanya seorang pria, yang diketahui bernama Gabriel.
Karena Lucas masuk dalam daftar, Nick langsung menghubungi sahabatnya itu. Namun betapa terkejutnya Nick saat mendapat kabar dari keluarga Lucas terkait Lucas yang baru saja tewas dihabisi. Mengetahui sahabatnya dihabisi, tentu Nick menjadi sangat terpukul. Nick pun semakin bersemangat, ingin membongkar kasus ini, agar dirinya bisa balas dendam atas kematian Lucas. Joe. Berpindah ke Jack, yang ternyata sudah dibebaskan dari kantor polisi. Jack menemui atasan FBI untuk mencari tahu siapa sebenarnya Nick. Karena Jack yakin, Nick bukanlah orang yang sembarangan. Saat itu juga, si atasan menyuruh Jack masuk ke ruangan rahasia FBI yang terletak di ruang bawah tanah. Di dalam ruangan tersebut, terdapat semua berkas terkait orang-orang penting, termasuk data diri tentang Nick William. Jack semakin dibuat penasaran, karena berkas-berkas milik Nick sudah dicoret dengan tinta hitam. Yang mana itu artinya, Nick dianggap sebagai orang berbahaya, yang identitasnya sengaja ingin dihapus dari arsip negara. Si penjaga ruangan berkas tersebut ternyata kenal dengan Nick. Ia menyebut kalau Nick adalah seorang agen elit khusus terbaik yang menjadi mesin pembunuh pemerintah. Saat masih menjadi agen elit khusus, Nick dikenal sangat brutal dan tidak pernah sekalipun gagal dalam menyelesaikan setiap misinya. Diketahui kalau Nick mengetahui banyak rahasia kotor pemerintahan, termasuk rahasia kotor FBI dan CIA. Hell, he toppled, Why was he retired? RED. Setelah mengetahui informasi terkait Nick, bukannya takut, Jack malah semakin bersemangat untuk memburu Nick. Karena Jack ingin membuktikan bahwa dirinya jauh lebih brutal dari Nick. Why are you trying to kill me like that? Berpindah ke Nick, yang menemui Jarod, satu lagi sahabat baiknya, yang juga mantan agen elit khusus. Kemudian, Nick menunjukkan daftar nama, yang sebagian besar dari mereka telah tewas dihabisi. Come on in. Yang tersisa hanya Nick, dan satu lagi seorang pria, yang diketahui bernama Gabriel. Nick meminta bantuan Jarod untuk mencari tahu latar belakang orang-orang tersebut. Dan setelah diselidiki, ternyata mereka semua adalah orang-orang penting yang pernah bekerja untuk FBI. Sepertinya mereka semua menyimpan rahasia kotor FBI. Tujuan mereka semua dihabisi, tak lain untuk melenyapkan saksi. Yeah, it was a little village. Nick semakin dibuat heran, kenapa dirinya juga diincar. Padahal nama Nick tidak masuk dalam daftar nama target tersebut. Satu-satunya cara untuk mengetahui ini semua adalah dengan menemui Gabriel, yaitu satu-satunya orang yang masih hidup dalam daftar target tersebut. Singkat cerita, Nick berhasil menemui Gabriel, yang ternyata adalah seorang pilot pesawat tempur yang pernah bertugas di Guatemala. Tanpa banyak basa-basi, Nick langsung menjelaskan kalau saat ini Gabriel sedang diincar untuk dihabisi. Gabriel ternyata sudah memiliki firasat bahwa dirinya juga akan dihabisi. Setelah Gabriel mendengar kabar perihal si jurnalis yang juga telah dihabisi. Karena sehari sebelum ditemukan tewas, si jurnalis sempat mewawancarai Gabriel terkait sebuah kasus besar yang melibatkan FBI dan juga wakil presiden Amerika. Gabriel memberitahu Nick kalau FBI telah merampas berkas hasil penyidikan yang sejauh ini sudah dikumpulkan oleh si jurnalis. Berkas hasil penyidikan tersebut disimpan di dalam markas FBI dan dianggap sebagai arsip rahasia. Belum sempat menceritakan semuanya, Gabriel malah langsung dihabisi oleh pasukan FBI. Sehingga aksi baku tembak sengit tidak dapat lagi dihindari. Satellite. Namun mereka semua berhasil Nick bantai. Lalu pada malam harinya, Nick mendatangi sebuah markas. Ternyata Nick menemui teman baiknya, yang diketahui bernama Sergei. Sergei sendiri adalah mantan agen rahasia Rusia yang pernah menyamar sebagai agen FBI selama 5 tahun. Kedatangan Nick ke markas ini tak lain untuk meminta bantuan Sergei
yaitu menyiapkan segala perlengkapan untuk bisa menyusup ke markas FBI. Mulai dari kartu identitas, seragam dan sebagainya. Sergei bersedia membantu Nick demi balas budi. Karena dulu kala, Nick pernah menyelamatkan nyawa Sergei ketika akan dihabisi oleh FBI. Rupanya Nick dan Maya berencana menyusup ke markas FBI guna mengambil berkas penyelidikan yang dikumpulkan oleh si jurnalis. You're drinking too now. I haven't killed, and you are not here. Codes. Bilbin today. Singkat cerita, Nick dan Maya berhasil menyusup ke markas FBI. Nick menyamar sebagai seorang jenderal, sedangkan Maya menyamar sebagai seorang profesor. Singkat cerita, Nick berhasil menyusup ke dalam ruangan arsip rahasia yang dijaga oleh sahabat baiknya. Tanpa ragu sedikit pun, si sahabat langsung memberikan arsip rahasia yang diinginkan oleh Nick, yaitu arsip rahasia penyidikan yang telah dikumpulkan oleh si jurnalis. Si sahabat bersedia membantu Nick juga sebagai balas budi, karena dulu Nick pernah menyelamatkan nyawanya. Si sahabat juga memberitahu Nick perihal agen elit khusus aktif, yaitu Jack, kemarin datang untuk mencari tahu arsip tentang data diri Nick. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan, Nick langsung menemui Jack yang juga berada di markas tersebut. Dan setelah bertemu, inilah yang Nick lakukan. Meskipun sudah lanjut usia, Nick tetap bisa membrutal, menghajar Jack habis-habisan. Setelah puas menghajar Jack, Nick langsung berusaha pergi dari sana. Jack yang murka, langsung menugaskan seluruh pengawal, menutup semua akses keluar. Menyadari itu, Nick langsung merakit sebuah alat peledak dari bahan bakar yang ada di gudang, serta membunyikan alarm tanda kebakaran untuk mengecoh semua pengawal. Pada akhirnya, Nick berhasil keluar dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran dalam kondisi luka tembak. Setelah itu, Nick dan Maya langsung menemui Jarod yang sudah menunggu di tempat parkir. Dan ternyata, di dalam mobil Jarod sudah ada Lucas yang menunggu. Betapa kagetnya Nick mengetahui sahabat baiknya ini ternyata masih hidup. Lucas langsung menceritakan kejadian yang sebenarnya, yang mana waktu Lucas yang telah berhasil menghabisi agen FBI. Not dead. Kemudian, Lucas memasukkan kematiannya untuk mengelabui FBI. Sementara itu, Jack yang dalam kondisi babak belur mendesak agar atasan FBI memberitahu kenapa Nick diincar oleh pemerintah. Padahal, Nick adalah mantan agen elit khusus yang sudah sangat berjasa kepada negara. Akan tetapi, si ketua FBI enggan memberitahu Jack dan menugaskan agar Jack segera menangkap Nick sesuai yang sudah diperintahkan. In the front door. Nothing in your mission is changed. Di dalam perjalanan, Lucas baru menyadari Nick terluka cukup parah. Untuk mengobati lukanya tersebut, Nick langsung menemui Jessica, seorang lagi kenalan lama Nick. Diketahui kalau Jessica adalah mantan agen elit khusus Inggris. Setelah pensiun, Jessica lantas beralih profesi, menjadi seorang pembunuh bayaran. Who's the girl? Best wet work asset in the business. I'm in here. I love the baking. A bit restless sometimes. Setelah luka Nick berhasil diobati, mereka mulai membahas masalah yang tengah mereka hadapi. Ternyata di dalam berkas tersebut, ada nama seorang mantan jenderal yang disinyalir menjadi salah satu dalang utama dari semua kekacauan ini. Nick CS lantas mengatur strategi untuk menculik si mantan jenderal tersebut. Namun misi ini tentu tidak mudah, karena markas si mantan jenderal dijaga dengan sangat ketat. Karena ternyata, si mantan jenderal tersebut sekarang menjadi bandar senjata khusus untuk pemerintah. Di balik itu, atasan FBI mendapat informasi dari seseorang yang dapat dipercaya perihal Nick CS yang akan mendatangi markas si mantan jenderal. Saat itu juga, ia menugaskan Jack menggagalkan aksi Nick CS. Sementara itu, Lucas mulai beraksi, menyusup ke markas si mantan jenderal yang diketahui bernama Alex. Agar lebih meyakinkan, Lucas sengaja menyamar sebagai Menteri Pertahanan dari Afrika yang ingin membahas bisnis senjata antar dua negara.
Sementara itu, Jessica dan Maya memantau dari luar, yaitu untuk melindungi Lucas. Di dalam melakukan pemantauan, Jessica memperingatkan Maya agar jangan pernah menyakiti hati Nick. Karena kalau sampai itu terjadi, Jessica tidak akan segan-segan untuk menghabisi Maya. Ternyata Jessica juga berhutang budi kepada Nick yang dulu pernah menyelamatkan nyawanya. Alex langsung mengajak Lucas berbincang di sebuah ruangan rahasia. Namun tanpa Alex sadari, seluruh pengawalnya di markas telah dilumpuhkan oleh Nick CS. Surcharge. What are you? Now I'm a fugitive to see. Well, I was with. Dan setelah berhasil melumpuhkan Alex, mereka mulai menginterogasinya, tentunya sembari dihajar. Awalnya Alex memilih bungkam, namun karena tak tahan terus disiksa, Alex akhirnya mau bicara. We can. Get this. Alright, stop. Alex mengatakan, dalang dibalik ini semua adalah wakil presiden Amerika yang diketahui bernama Michael, yang dulunya adalah seorang letnan. Semua berawal dari tahun 80-an, di mana Michael, yang saat itu masih menjadi seorang letnan. Saat bertugas di Guatemala, si letnan membantai seluruh warga di sebuah desa untuk merampas tanah lahan mereka. Tahun depan Michael berencana akan mencalonkan diri sebagai presiden Amerika. Michael mulai was-was kalau kejahatan besarnya di masa lalu akan terbongkar dan bisa menggagalkan ambisinya untuk menjadi seorang presiden. Maka dari itulah, Michael meminta bantuan ketua FBI untuk membantai seluruh agen elit khusus yang dulu pernah bertugas di Guatemala, termasuk menghabisi Lucas dan Nick, dan juga si jurnalis yang tengah mengusut kejahatan besarnya di masa lalu. Meskipun Nick dan Lucas tidak terlibat dalam pembantaian tersebut, mereka tetap masuk dalam daftar target untuk dihabisi. Hanya karena mereka berdua pernah bertugas di Guatemala pada akhir tahun 80-an. Thinks he runs for president. We want your help. Bad guy. Pada saat yang sama, Jack dan pasukan FBI datang mengepung markas tersebut. Menyadari itu, Jessica langsung melaporkannya kepada Nick CS yang masih berada di dalam markas. Akan tetapi, Jack dan pasukannya tidak langsung melakukan penyerangan. Jack memberi Nick waktu menyerahkan diri tanpa perlawanan. Here's the deal. Seconds to decide. Tidak ingin ada korban, Nick pun bersedia menyerahkan diri. Namun Lucas melarang dan siap mengorbankan diri, mengalihkan perhatian pasukan Jack agar Nick dan Jarod bisa kabur lewat pintu belakang. All units hold. Dengan menyamar sebagai Nick, Lucas keluar untuk menyerahkan diri. Namun seseorang malah menembak Lucas hingga tumbang. Melihat Nick dan Jarod kabur, pasukan Jack langsung melepaskan tembakan. Namun saat berusaha melarikan diri, Maya malah terjatuh, dan pada akhirnya, berhasil ditangkap oleh pasukan Jack. Sementara itu, Nick dan yang lainnya dijemput oleh Sergei untuk segera melarikan diri dari sana. Mengetahui Maya telah ditangkap, Nick berusaha untuk menyelamatkannya. Namun dilarang oleh Jessica, karena ini bukanlah waktu yang tepat. Singkat cerita, sekarang Nick CS sudah berada di tempat aman. Mereka langsung berkabung atas kematian Lucas. Setelah itu, mereka mulai mengatur strategi, melancarkan misi selanjutnya. Namun kali ini, yang mereka lawan adalah wakil presiden Amerika. Yang mana hal tersebut tentu akan sangat sulit. Pada saat yang sama, Nick mengkhawatiri nasib Maya, wanita yang sangat ia sayangi. Sergei berusaha menenangkan Nick dengan bercerita terkait hubungannya dengan Jessica. Ternyata di masa lalu, Jessica dan Sergei adalah pasangan kekasih. Bahkan, Jessica rela dianggap pengkhianat oleh Inggris demi mempertahankan cintanya kepada Sergei yang seorang agen Rusia. Namun karena ketidakcocokan karakter, pada akhirnya membuat mereka berdua memutuskan berpisah di tengah jalan. Sergei ingin Nick mempertahankan cintanya kepada Maya, apapun yang terjadi, namun harus memakai akal sehat. Untuk bisa menyelamatkan Maya, Nick harus memakai strategi matang. Big risk for not fear for you. Beberapa jam setelah itu, Jack dihubungi oleh Nick. Saat itu juga, Jack menugaskan anak buahnya melacak lokasi keberadaan Nick dari panggilan telepon tersebut. Dan betapa kagetnya Jack mengetahui kalau Nick sekarang sedang berada di rumahnya. Kehadiran Nick ke sana seolah memberi ancaman kepada Jack. Jika Jack berani menyakiti Maya, Nick juga tidak akan segan-segan menyakiti anak dan istri Jack. Then I met this woman. Can hurt some. Still there, Cooper.
If anything happens to Sarah, I swear to you, I will keep Sarah. I'm gonna kill the vice president. Jack yang panik, langsung mengajak pasukan FBI, menyerbu Nick di rumahnya. Namun ternyata, Nick sudah pergi dari sana. Sementara anak dan istri Jack, masih dalam kondisi sehat walafiat. Ternyata kedatangan Nick ke sana, bukan hanya untuk mengancam Jack saja, tapi juga untuk menitipkan berkas bukti terkait kejahatan wakil presiden, yaitu Michael, saat bertugas di Guatemala, dalam membantai seluruh warga di sebuah desa. Rupanya Nick sangat yakin, Jack adalah agen elit khusus jujur, dan anti-suap. Tak ingin gegabah dalam bertindak, Jack lantas bertanya kepada Maya, terkait keaslian berkas bukti tersebut, serta dari mana mereka mendapatkannya. Yeah. Line from which there's no turning back. Akan tetapi, Maya tetap memilih bungkam, agar upaya Nick CS tidak menjadi sia-sia. Maya menutup mulutnya rapat-rapat, meskipun diintimidasi oleh Jack. Namun di sisi lain, Jack merasa kalau ketua FBI sedang menyembunyikan sesuatu. Jack merasa kalau ucapan Nick terkait kejahatan masa lalu wakil presiden mungkin memang benar adanya. Namun seperti biasa, Jack enggan gegabah dalam bertindak dan ingin membuktikannya sendiri. Maka dari itu, Jack meminta untuk dilibatkan dalam pengawalan pas pampres. Berpindah ke Nick dan Jarod yang mendatangi tempat rahasia penyimpanan senjata militer mereka dulu. Ternyata Nick dan Jarod sudah bertekad untuk menghabisi Michael, alias si wakil presiden, untuk menuntut balas atas kematian sahabat mereka, yaitu Lucas. Singkat cerita, pada keesokan malamnya, si wakil presiden mengadakan acara pesta galang amal, sekalian untuk mengumumkan rencananya untuk maju sebagai calon presiden dalam Pilpres tahun depan. Di tengah pesta yang sedang berlangsung, Jarod menyamar sebagai pelayan, sedangkan Sergei dan Jessica menyamar sebagai tamu undangan. Sementara Jack sendiri berpatroli di gedung tersebut, karena ia yakin Nick CS pasti akan beraksi malam ini. Akan tetapi, Jack kesulitan menemukan Nick CS yang berbaur di antara para tamu. Tak lama kemudian, Jessica lantas mengunci pintu dari luar menggunakan kalung perhiasannya. Ia sempat dipergoki oleh seorang pengawal, namun dengan sigap, Jessica berhasil melumpuhkannya. Right. I'm sure I'm exactly as the threat. Sementara itu, Sergei mulai menyemprotkan gas untuk mengecoh para tamu undangan. Mereka langsung berusaha untuk mengamankan si wakil presiden keluar dari gedung tersebut. Tapi karena pintu depan terkunci dari luar, mereka memutuskan keluar dari pintu belakang. Di saat mereka sudah tiba di tempat parkir, Nick CS pun mulai beraksi. Kemudian, mobil limusin cadangan tiba untuk mengamankan si wakil presiden. Tanpa mereka sadari, di bawah mobil tersebut telah Sergei pasangi sebuah bom. Pada akhirnya, mereka membawa wakil presiden masuk lagi ke dalam gedung untuk keluar dari pintu darurat. Sementara itu, Jack dan pasukannya berusaha menghalangi Nick CS. Namun ternyata, Nick CS sudah masuk lagi ke dalam, membuntuti si wakil presiden. Pada saat yang bersamaan, pasukan tambahan muncul, sehingga membuat Nick CS kewalahan dalam melawan mereka. Alhasil, Jessica pun tertembak dalam baku tembak sengit tersebut. Karena dalam kondisi terluka cukup parah, Jessica lantas menyerahkan kepada Jarod untuk menyelesaikan rencana mereka. Jessica ternyata sudah pasrah karena terkepung oleh pihak musuh. Untung saja si mantan pacar, yaitu Sergei, segera menyelamatkan Jessica. I know. Sementara itu, para pengawal sudah berhasil membawa wakil presiden keluar. Lalu tiba-tiba, Jarod datang bersama sebuah bom. Pada saat yang bersamaan, sebuah limusin datang untuk mengamankan si wakil presiden. Namun Jack curiga, supirnya adalah Nick. Jack berusaha mencegat mobil tersebut, namun upayanya gagal. Dugaan Jack ternyata benar. Supirnya adalah Nick, yang pada akhirnya berhasil menculik wakil presiden Amerika. Ward killed. Tak lama kemudian, Nick menghubungi Jack untuk membuat pertukaran, yaitu menukar si presiden dengan kekasihnya yaitu Maya. Tanpa pikir panjang, Jack pun langsung menyetujui pertukaran tersebut. Singkat cerita, Jack tiba di lokasi pertukaran, sembari membawa Maya. Ternyata yang datang, tidak hanya Jack saja, tapi juga si ketua FBI korup, dan juga si mantan jenderal, yaitu Alex. Akhirnya Alex jujur,
Kalau yang melakukan pembantaian di sebuah desa di Guatemala ternyata bukanlah si wakil presiden, melainkan Alex sendiri. Sedangkan si wakil presiden sendiri hanyalah boneka si mantan jenderal untuk mengendalikan negara Amerika. Bahkan, biaya kampanye si wakil presiden, Alex lah yang mendanainya dari uang hasil penjualan senjata ilegal dan uang hasil penjarahan desa Guatemala. Alex lantas menugaskan Jack menghabisi Nick sekarang juga. Tentu saja Jack menolak, karena ternyata Jack sudah bersekongkol dengan Nick untuk membongkar ini semua. Sehingga pada akhirnya, Nick berhasil menghabisi Alex dan berhasil menyelamatkan kekasihnya. Sedangkan Jack berhasil membantai si ketua FBI. Sementara rekan-rekan Nick yang lain berhasil membantai seluruh anak buah Alex. Jack lantas berterima kasih kepada Nick CS karena membongkar kejahatan besar ini. Sebagai imbalannya, Jack berjanji akan membereskan ini semua dan mempersilahkan Nick CS pergi. Setelah misi berhasil, film pun akhirnya selesai. Ah!